Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kadis, di channel Saudagar Komputer. Di video kali ini kita akan mengulas salah satu laptop dari Asus. Kelasnya low-end lagi, tapi laptop yang satu ini menurut saya pribadi keren banget. Di kelasnya laptop yang satu ini jadi salah satu yang terbaik. Saya bisa bilang sebagai paket komplit. Dan yang terpenting nih, harganya bersahabat sama kantong. Penasaran laptopnya apa? Simak videonya sampai akhir. Oke, sebelum lanjut saya bakal spoiler dulu. Nah, laptop yang satu ini punya seri lengkap Asus A416KA FHD 421 yang punya harga di 4 jutaan, berkisar di 4,5 sampai 4,9 juta. Berkisar sekitar segitu kalau misalkan kita lihat di toko-toko online. Sebelumnya juga saya udah sempat nge-review Asus A416JAO. Nah, laptop yang satu ini masih satu keluarga besar, yaitu Asus A416. Waktu saya nge-review Asus A416JAO, saya suka banget tuh sama laptop itu. Karena di kelasnya dia jadi salah satu laptop terbaik menurut saya. Nah, gimana dengan laptop ini? Yuk langsung aja kita unboxing dan kita lihat laptop ini dapat apa aja di dalamnya, performanya nanti kayak gimana. Di setiap pembelian laptop Asus, kita bakal dapetin satu buah tas dari Asus. Yang tasnya tuh kayak gini. Kalau ngeliat model tasnya, dia kan backpack kayak gini ya. Nah, jadi buat kamu yang masih sekolah atau mahasiswa, ini berguna banget nih, karena semua bisa masuk di sini. Laptop, buku-buku semua bisa masuk di sini. Jadi kalian nggak perlu lagi tuh bawa tas banyak-banyak. Yuk langsung aja kita unboxing. Di sini kita langsung ketemu sama laptopnya. Nih kita pisahin dulu teman-teman. Di sini kita dapat charger. Buat teman-teman yang pakai laptop Asus mungkin udah tahu lah ya, kalau charger laptop Asus itu yang sekarang itu memang nyambung kayak gini. Saya suka nih sama charger yang kayak gini, kecil jadi nggak repot buat nyambung-nyambungin, dan nyimpan pun pasti lebih ringkas. Di sini kita dapat juga HDD kit. Nah, saya rasa udah banyak yang tahu lah ya HDD kit ini fungsinya buat apa ya. Tapi buat teman-teman nih yang belum tahu, tonton terus videonya, nanti saya bakal jelasin di pembahasan storage. Mana nih kartu garansinya nih? Oh, ini dia. Nah, di sini juga kita dapetin kartu garansi dan buku manual. Ya, umum lah ya, kalau misalnya kita beli produk pasti kita dapat kartu garansi dan buku manual. Nah, ngomongin soal garansi, laptop ini punya garansi selama 24 bulan atau 2 tahun. Ya, waktu yang cukup lama ya. Jadi kalau misalkan laptopnya suatu saat ngambek, kalian bisa langsung ke service center. Jadi selama pemakaian 2 tahun, kalian cukup tenang tuh. Kalau misalkan laptopnya ada kendala, ada garansinya. Oh ya, buat kamu yang baru aja nih mampir ke channel ini, kita biasa membahas seputar laptop, komputer, dan info seputar teknologi lainnya. So, buat kamu yang tertarik dengan itu semua, langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan nih kalau ada video terbaru dari kita. Makasih. Oke, daripada berlama-lama, yuk langsung aja kita buka laptopnya dan kita bahas dari desainnya dulu. Pertama, laptop ini punya desain yang asli, keren banget. Warna silver di bagian keyboard dan atas covernya dengan finishing glossy yang cantik banget. Untuk framenya di sini warnanya hitam dan cukup tipis, yang bikin layarnya kelihatan lega banget. Khas gadget-gadget masa kini. Di bagian covernya ada logo Asus yang didesain tidak menonjol. Logo Asusnya ini menyatu dengan covernya. Uniknya, walaupun tidak menonjol, tapi logo Asusnya diberi warna yang sedikit berbeda. Masih bisa dibaca dan ini elegan banget. Ini juga ide bagus nih yang dibikin sama Asus, karena logonya ini jadi nggak gampang kotor ataupun rusak. Pertama kali ngeliat laptop ini tuh emang desainnya keren banget. Tekuk-tekukannya tuh tegas dan warnanya mewah banget, yang kalau orang lihat tuh kayak laptop mahal gitu. Dimensi laptop ini juga cukup kompak. Laptop ini punya panjang 32,54 cm dan lebar 21,60 cm dan tebal 1,99 cm. Yang bikin Asus VivoBook A416KA FHD 421 ini beratnya cuma 1,5 kg. Cukup ringan dibawa ke sekolah, ke kampus, atau dibawa kemana-mana. Laptop yang satu ini nggak akan nyusahin. Laptop ini punya layar 14 inch Full HD 16:9 1920 x 1080 pixel anti glare
dengan tingkat pencahayaan di angka 220 nits dan 45% NTSC color gamut. Layarnya terasa luas banget karena bezelnya ini tipis banget. Asus sebut sebagai Nano Edge Display. Hal pertama yang mau saya apresiasi dari laptop ini adalah layarnya yang udah Full HD. Karena kalau saya lihat di kelasnya ada beberapa laptop yang layarnya belum Full HD. Ya walaupun belum IPS ya, saya tekankan sekali ya, ini layarnya bukan panel IPS, ini panel TN. Tapi di harga segini kalian udah dapat layar Full HD, itu udah bagus banget. Ya resolusinya jadi makin tinggi. Di bagian atasnya ada webcam yang punya resolusi tertinggi 720p 0,9 megapiksel. Ini udah cukup oke untuk sebuah webcam internal laptop. Ya masih oke lah dipakai buat belajar online atau meeting online. Kalau bicara soal webcam laptop, emang kebanyakan ya kualitasnya kayak gini. Karena di harga yang 4 jutaan menurut saya ini udah oke banget lah. Ada beberapa laptop yang emang webcamnya itu bagus banget kualitasnya, tapi ya harganya mahal. Laptop yang satu ini punya beberapa varian warna. Nah untuk yang ada di hadapan kita kali ini warnanya silver, yang warna keyboardnya tuh sama kayak warna palmresnya. Desain tombolnya juga unik, punya lengkungan di sudut-sudutnya, jadi kelihatan nggak terlalu mainstream aja. Dan kerennya ini udah ada backlit di keyboardnya. Hari gini beli laptop yang keyboardnya belum ada backlit, saya rasa sih kurang ya. Karena menurut saya pribadi, backlit ini bukan hanya sekedar penampilan atau gaya-gayaan, tapi emang bener-bener ngebantu banget kalau misalkan ngetik di ruangan yang minim cahaya. Touchpadnya cukup luas, lagi-lagi warnanya sama kayak warna palmresnya. Di bagian kanan atas touchpadnya ada fingerprint. Ini desain yang unik nih, ada fingerprint di touchpad. Yang biasanya fingerprint ada di bagian palmres atau di bagian lain. Untuk kelengkapan portnya, di sebelah kiri ada DC-in, port Type-C, port HDMI, dan satu buah port USB 3.2. Di sebelah kanan ada dua port USB 2 dan audio combo jack. Ada yang absen di sini, yaitu port RJ45. Nah, di video sebelumnya tuh ada yang komentar tuh soal absennya RJ45 ini. Untuk kestabilan koneksi internet, emang koneksi dengan kabel itu jauh lebih stabil ya. Tapi ingat, di harga segini dengan beberapa keunggulan pasti ada hal yang ditiadakan. Nah, buat teman-teman bisa beli USB LAN untuk yang perlu koneksi RJ45. Selanjutnya kita ke audionya. Nah, audionya ini pakai Sonic Master. Suaranya kayak gimana? Suaranya kayak gini. Menurut saya buat speakernya di harga segini bagus-bagus aja. Emang kalau misalkan volume full terasanya kayak cempreng, tapi diterima kuping masih oke kok. Buat sekedar musikan atau nonton film ini masih bagus. Sip, udah selesai bahas yang kelihatan, sekarang kita bahas spesifikasinya. Laptop ini di harga yang 4 jutaan pakai prosesor dari keluarga Intel Celeron, yaitu Intel Celeron N4500. Prosesor yang punya 2 core 2 thread dengan base clock di angka 1,1 GHz dan turbo boost di angka 2,8 GHz. GPU-nya sudah terintegrasi pakai Intel USD Graphic. Untuk RAM-nya secara default punya kapasitas 4 GB DDR4. Ya di tahun 2022 4 GB emang nggak besar ya, terasanya malah kecil. Tapi untuk kebutuhan standar ini udah cukup banget. Masih lanjut soal RAM. Setelah saya cek ternyata jalan di 2933 MHz. Ini lumayan kenceng nih buat RAM-nya, karena biasanya saya nge-review laptop di kelasnya itu RAM-nya jalan di 2133 atau 2400 MHz. Nah, laptop ini jalan di 2933. Asus juara. Buat storage-nya di sini pakai SSD M.2 NVMe PCIe berkapasitas 256 GB. Saya cek melalui software Crystal Disk Info, ternyata SSD-nya pakai dari Kingston yang serinya tuh OM8PDP3256B AB1 yang udah PCIe Gen 3. Saya tes menggunakan Crystal Disk Mark, kecepatan bacanya di angka 2354 MB per second dan kecepatan tulisnya di angka 1271 MB per second.
Di harga segini kita udah dapat SSD sekencang ini, udah nikmat banget. Dan tadi kita dapat HDD kit. Nah, dengan kita dapat HDD kit itu artinya di dalam laptopnya itu ada slot SATA 2,5 inch yang kosong. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masukin SSD atau hard disk 2,5 inch ke dalam laptopnya, teman-teman butuh ini. Jadi jangan sampai hilang ya. Laptop ini punya baterai berkapasitas 37 Wh yang Asus klaim bisa bertahan sampai 8 jam. Tapi setelah saya tes buat streaming YouTube, dia mampu bertahan sampai 6 jam. Itu udah bagus banget. Gak ketinggalan juga Asus A416KA FHD 421 ini juga udah dibekali Windows 11 dan Office Home and Studio 2021. Ya wajar lah ya hari gini kalau misalnya kita beli laptop baru dari brand terkenal seperti Asus, Acer, Lenovo, HP kayak gitu, biasanya kita bakal dapetin Windows dan Office original. Ya udah lumayan kan original, bisa dipakai terus menerus dan gak usah beli lagi. Oke, yang terakhir nih yaitu tes gaming. Kalau nggak dites pasti nanti bakal yang nanya, "Bang, main game ini bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak?" Pasti bakal ada yang nanya. Jadi ya mau nggak mau kita bakal harus tes. Tapi saya mau disclaimer dulu nih, kalau laptop ini tuh bukan laptop gaming. Bahkan speknya juga masuk kategori standar lah. Jadi teman-teman jangan berharap nih kalau performanya bakal gila-gilaan pas main game. Tapi yang jelas saya bakal tes di game yang ringan aja. Gak mungkin kan kita bakal tes di game GTA 5, Forza Horizon, RDR 2, dan lain-lain. Itu akan menyiksa laptopnya. Jadi kita tes di game yang ringan aja. Yuk, daripada penasaran, langsung aja kita tes. Pertama kita jalankan game Fall Guys. Kita jalankan di 720p dengan preset low semuanya yang paling low. Dapat FPS 17-22 FPS ketika lagi main. Ya bervariatif tergantung jumlah playernya. Agak kurang nyaman sih buat dimainin. Ya kalau teman-teman mau tetap mainin, ini nggak rekomendasi sih. Yuk kita coba game yang lebih ringan lagi. Ya berikutnya kita jalankan game Stumble Guys. Nah ini lebih ringan dibandingkan yang tadi. Kita jalankan di 720p dengan preset low. Kita dapetin FPS 30-40 FPS ketika bermain. Ramai atau enggak berpengaruh ternyata. Game ini ternyata cukup ringan. Ya mungkin game-game kayak gini nih yang bisa kalian mainin di laptop ini. Mengingat laptop ini menggunakan prosesor dan grafik card yang nggak tinggi. Jadi kalau mau main game ya kita harus pilih-pilih. Harus bijak-bijak, nggak boleh terlalu memaksa laptopnya. Kesimpulan saya buat laptop yang satu ini di harganya yang cuma 4 jutaan dengan spesifikasi yang mantap, desainnya juga keren, punya opsi upgrade, baterainya juga lumayan. Dan tadi kita juga udah sama-sama tuh ngecek RAM-nya sama SSD-nya tuh kenceng banget. Dan kita juga udah dapetin Windows dan Office original, itu udah worth it banget buat kamu beli. Dengan spesifikasi seperti ini, laptop Asus A416KA ini udah bisa kamu pakai buat ngerjain tugas sekolah dan ya tadi main game-game ringan. Tapi kalau game berat jangan ya. Kalaupun bisa dan dipaksakan bisa menyiksa laptopnya dan bikin cepat banyak keluhan nantinya. Oke, jadi cukup sampai situ aja video review Asus VivoBook A416KA FHD 421 ini. Menurut saya pribadi laptop ini keren banget. Dan buat kamu nih yang lagi cari laptop dengan budget terbatas, laptop ini benar-benar bisa jadi pertimbangan buat kamu beli. Mungkin cukup sampai situ. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen kalau ada pertanyaan, dan share video ini. Jangan lupa juga nih subscribe channel YouTube Saudagar Komputer dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.